Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menunjukkan ini adalah mimbar gereja, di mana setiap hari Minggu saya mewartakan berita firman Tuhan, Injil, melalui mimbar ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang mimbar. Di manakah kita mewartakan Injil firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya berada di depan mimbar, di mana melalui mimbar ini selalu diberitakan Injil, diberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa maknanya bagi perenungan kita pada pagi hari ini? Sebagaimana mimbar ini menjadi tempat pemberitaan bagi Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sepatutnya lah hidup kita tidak hanya berhenti di dalam mimbar gereja. Saya menyadari hidup saya tidak boleh berhenti hanya melalui pemberitaan Injil, melalui mimbar gereja ini. Karena sesungguhnya firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Mari kita membuka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kamu adalah surat pujian kami yang dibaca oleh semua orang. Jadi hidup jemaat Rasul Paulus seperti surat yang terbuka, yang akan dibaca oleh banyak orang. Demikianlah juga hidup kita. Biarlah kita menjadi surat Injil Kristus yang dibaca oleh orang-orang di sekitar kita, yang memberitakan keselamatan, yang memberitakan damai sejahtera, yang memberitakan kabar pengampunan akan dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mimbar saya dan mimbar saudara tidak hanya berhenti di mimbar gereja ini, tetapi mimbar kita sesungguhnya ada di dalam rumah tangga kita. Mimbar kita ada di pekerjaan kita. Mimbar kita, tempat kita memberitakan kabar baik, itu ada di pekerjaan kita, di tempat usaha kita. Mimbar kita ada di areal pergaulan kita sehari-hari. Mungkin mimbar kita ada yang di pasar, mimbarnya ada di pekerjaan di rumah sakit, mimbarnya ada pekerjaan di toko dan di usaha. Disitulah mimbar saudara, di mana saudara memberitakan kabar baik, memberitakan damai sejahtera untuk orang-orang yang Bapak Ibu dan saya jumpai pada hari ini. Kita adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh orang. Biarlah kita menjadi surat yang mewartakan kebenaran, kehidupan yang kudus, kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita gunakan mimbar kehidupan kita, yaitu mimbar dalam pekerjaan kita, mimbar di dalam usaha kita, mimbar di lingkungan di mana kita berada, sebagai tempat untuk memberitakan warta kerajaan Allah. Mari jangan berhenti hanya ada di mimbar gereja ini, tetapi mimbar kita sesungguhnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami, supaya kami menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Mimbar kehidupan kami yang sesungguhnya
yaitu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mimbar kami ada di keluarga, mimbar kami ada di pekerjaan kami, di usaha kami. Mimbar kami ada dalam pergaulan kami. Disitulah kesempatan kami memberitakan Injil pengampunan dosa. Pagi hari ini Tuhan, kiranya anugerah-Mu menyertai kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpinlah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat menjadi pewarta daripada Injil Kerajaan Allah, berita pengampunan dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.